Baik, ini selamat bertemu kembali ya di pembahasan PK ini karena ada permintaan dari adik-adik. Ini pembahasan PK lanjutan yang PK 3 ya. Ini saya mulai dari nomor 13. Di dalam sebuah lingkaran terdapat sebuah persegi seperti gambar ya. Ini ada lingkaran, dalamnya adalah sebuah persegi. Jika luas persegi adalah 36, maka keliling dari daerah yang diarsir. Nah, ini yang ditanya kelilingnya. Nah, berarti kalau yang ditanya kelilingnya ini semua, berarti tentu ini namanya busur lingkaran. Busur lingkaran, oke. Dengan ini adalah sisi daripada persegi yang di dalamnya ini kan. Nah, berarti kalau kita diminta nyari kelilingnya, keliling dari arsir itu adalah panjang busurnya ditambah sisi dari perseginya, ya kan? Oke, sisi persegi. Baik, coba kita cari kalau yang ini panjang busurnya ini, kalau misalnya kita perhatikan karena ini persegi di dalamnya, ini kan adalah seperempat daripada keliling lingkarannya. Karena ini kan ada 4 bagian ya. Ini ke sini sama, sama, sama. Ya kan? Jadi itu adalah seperempat dari keliling lingkaran. Jadi kalau kita potong seperti ini, kita buat seperti ini ya. Ini kan diameternya. Ini kan siku-siku nanti. Kalau satu lingkaran 360, berarti ini 90 per 60 per 360 ya. Berarti seperempat. Seperempat dari keliling lingkaran. Seperempat dari keliling lingkaran. Oke. Ditambah sisi perseginya. Perseginya di sini kan katanya ini luas persegi diketahui 36. Berarti sisi perseginya 6 dong ya. Oke, berarti ini nanti langsung aja tambah 6. Nah, keliling lingkaran itu harus tahu ya. Nah, adalah 2VR ya, 2VR ditambah 6. Nah, berarti ini jadi kita cari dulu R-nya. R lingkaran itu kan, nah ini boleh kita cari ke sini ya, R-nya ini. R, nah itu kan setengah dari diameter ya. R-nya itu adalah setengah dari diameter. Oke, setengah dari diameter. Nah, diameternya berapa? Kalau ini kita ambil dari siku-siku, ini 6, ini 6, maka diameternya ini kan 6 akar 2 ya. Diameternya itu 6 akar 2, berarti 3 akar 2. Oke, berarti tinggal kita masukkan sini ya. Ini 2/4 berarti setengah V, ya kan? 6 akar 2 tadi dibagi 2 kan jadi R-nya itu 3 akar 2. 3 akar 2. Oke, sekarang 3 dengan 2 kan jadi kita bisa kedepanin kan atau supaya sama penulisan 6-nya depan ini 3/2 akar 2 V. Nah, itu no, caranya ya deh ya. Ini jawabannya ayam. Oke. Ya, ini kita lanjut. Nah, nomor 14. Nomor 14 ini diketahui akar dari akar lagi, terus ditambah akar, akar lagi, per akar, akar lagi di dalam situ. Jadi, gimana caranya menyelesaikan ini? Nah, kalau soal seperti ini, kita buat dulu pemisalan aja deh ya. Kita misalkan aja ini nanti tah A. Oke, setelah kita misalin A, baru kita kuadratin aja nanti dia kiri kanan seperti ini. Dikuadratin kiri kanan. Nah, kalau misalnya dua suku dikuadratin, ingat ya kalau misalnya X ditambah Y dikuadratin, ini kan sama aja. X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Nah, berarti kalau ini misalnya anggap X, ini tambah Y, coba dikuadratin, berarti jadi akar 10 ditambah 3 gitu kan, karena
akar dikuadratin ya, hilang akarnya kan itu ya. Ditambah 2 kali akar, ini kan XY ya, X-nya ini akar 10 tambah 3 dikali akar 10 lagi di sini minus 3. Nah, itu AB-nya, ini XY-nya gitu ya. X2XY-nya. Ditambah dia Y kuadrat. Y kuadrat berarti akarnya hilang, akar paling luar berarti tinggal yang di dalam akar 10 min 3. Nah, ya yang di bawah kan kalau dikuadratin juga itu adalah akar 10 ditambah 1, ya kan? Akarnya paling luar itu habis, ya kan? Nah, ini nanti sama dengan A kuadrat. Oke, ya. Sekarang, nah coba akar 10 ini ada 2 ini akar 10, berarti boleh kita buat jadi 2 akar 10 ya toh. Oke, 3 dengan min 3 habis ini. Oke, sekarang ini kalau dikali akar dengan akar kan misalnya kalau akar X dikali akar Y itu kan jadi akar XY. Dimasukin aja ke dalam akar. Nah, sekarang kalau akar 10 itu jadi X, misalnya ini akar 10 tambah 3 dikali, kan ya, oke gini aja dulu. Kita buat 2 kali akar gitu ya, akar 10 tambah 3 dikali akar 10 minus 3. Nah, ini sama dengan, ini masih ada pernya di bawah, akar 10 tambah 1 sama dengan A kuadrat. Nah, yang di dalam akar kalau dikaliin, akar 10 kali akar 10 itu kan 10 ya. 3 dengan minus 3 itu dikalikan 9, berarti 10 kurang 9. Berarti kalau ini 10 dikurang 9, berarti akar 1, ya kan? Akar 1 berarti ya tetap 1. Berarti boleh nanti kita tulis jadi 2 akar 10 tambah 2 kali 1. Oke? Nah, per akar 10 ditambah 1. Nah, ini kan sama dengan A kuadrat. Oke. Nah, ini 2-nya boleh keluarin deh. 2 yang di atas ya. 2 kali akar 10 tambah 1. Terus ini nanti dibagi akar 10 tambah 1 sama dengan A kuadrat. Berarti akar 10 tambah 1, akar 10 tambah 1 boleh dicoret. Berarti tinggal A sama dengan A kuadrat nih ya. A kuadrat sama dengan 2 berarti A-nya sama dengan akar 2. Oke, plus minus sebenarnya. Cuman karena ini bentuk akar semua pasti positif. Berarti kita ambil yang itu. Nah, tapi sebenarnya kalaupun misalnya kita mau lihat ini secara alternatif, ya kan boleh kalau kita misalnya mau nebak ini, karena kepanjangan kalau modelnya seperti ini. Boleh-boleh aja ya, ini misalnya nih, akar 10 anggaplah itu 3, ya kan? 3. Berarti 3 tambah 3, akar 6. Ditambah, ini kan 3, 3 kurang 3, 0 ya. Berarti akar 0 ya 0 per akar 10 itu tadi 3. Akar 10 itu ditambah 1 berarti 3 tambah 1 berarti akar 4 berarti 2. Akar 6 ini kan berarti akar 6 dibagi 2. Akar 6 dibagi 2. Kira-kira ini kan kita kalau mengeliminasi jawaban ini 3-nya nggak mungkin lagi toh. Karena masa akar 6 bagi 2 itu 3 ya. Akar 6 itu kan sekitar, ini mendekati aja saya buat ya, sekitar 2 komaan kan, 2 koma berapa gitu, per 2 gitu ya. Nah, kalau 3 akar 2 juga nggak mungkin lagi kan, ya kan? Karena masa ini 3 ya. Nah, sekarang tinggal kalau 1 ya nggak mungkin 1, karena yang pasti kalau 1 itu kan angka yang atas sama bawah harus sama dong, ya kan? Itu namanya 1. Nah, tinggal ini setengah akar 2. Nah, setengah kalau 2 dibagi 2 itu kayaknya sebenarnya mendekati 1 ya. Mendekati satu, tapi bukan 1. Mendekati 1 itu yang paling mungkin adalah akar 2 ini. Karena akar 2 itu kan sekitar 1 komaan ya. 1 komaan. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau setengah akar 2 itu kan 1 komaan. Dibagi 2 lagi udah 0 koma.
Nah, seperti itu kalau mau nebak jawaban, kalau misalnya kita tidak pakai yang cara normalnya. Oke, itu ya Dek ya. Kita lanjut. Baik, nomor 15 pada diagram lingkaran di bawah, lingkaran besar menunjukkan data pilihan PTN pada SBMPTN di satu sekolah. Sedangkan lingkaran kecil menunjukkan jumlah siswa peminat UI yang memiliki ilmu ya memilih rumpun ilmu kesehatan, ilmu sosial, humaniora, ilmu sains dan ilmu ST ya, sains teknologi. Nah, di sini kita dikasih tahu jumlah siswa yang memilih UGM adalah 40 orang. Nah, kita lihat di sini ada UGM di sini ya. 20%. Nah, coba kita lihat lingkaran yang besar ini dia dalam bentuk persentase, di mana kalau satu persentase itu kan 100%. Sementara lingkaran yang kecil di atas ini dalam bentuk derajat, nah itu kalau satu lingkaran kan 360 derajat. Nah, nah yang ditanya nanti ini tentu ya semua-semuanya ini ya, berapa jumlah-jumlahnya. Nah, yang pertama, karena di sini dikasih tahu jumlah siswa yang memilih UGM adalah 40 orang. Berarti 20%, nah 20% daripada total keseluruhan, misalnya totalnya itu anggaplah total mahasiswanya itu adalah X seluruhnya ya. Oke, 20% dari X adalah 40 orang. Nah, berarti 20% berarti kan seperlima kan, seperlima. Berarti seperlima dari X, berarti X-nya 200. Total seluruh mahasiswanya adalah 200. Nah, sekarang kita misalnya kita tanya nih, jumlah siswa pemilih yang ITB. ITB itu 60 orang katanya. Nah, coba kalau ITB kan 25% dari 200 berapa? 25% dari 200 tinggal kaliin aja 25 kali 200 kan 5.000 apa? 25 kali 2 itu aja 50 karena kan persennya itu kan hilang nanti. Berarti ini 50 ya kan? Ini 50. Berarti salah dong karena kan jumlah pemilihnya dibuat lebih besar. Berarti ini salah. Jumlah pemilih UI rumpun ISH. Nah, masuk kita ke ISH, ISA, IST, dan IK itu bagian dari sini. Nah, harus kita cari dulu yang UI-nya. Coba, yang UI itu berapa persen? Ini kan 25, 245, 55. Oke, ya 55. Berarti ini sisanya berapa? 45% ya. 45% dari 200, nah 45 kali 2 udah 90 ya kan. 45% dari 200 berarti 90 orang. Nah, masuk kita ke sini. Untuk IK itu adalah 60 derajat ya. 60 derajat berarti kalau satu lingkaran itu kan 360 ya, berarti seperenam. Eh, seperenam kali 90 ya kan? Atau berapa ini deh ya? Seperempat, 6 tadi ya. 6, 90 bagi 6 itu 15 ya. 15 orang. Kalau yang ISH, ISH ini lumayan apa ya? Harus pelan ini. ISH-nya itu ini 220 ya. 220 berarti 140 kan? Karena kan 360 ya. Nah, ini udah 360 berarti 140 per 360 dikali 90 ya. Ini boleh dicoret ke sini 4 berarti 35 ya. 35 orang ya. Ini 140 derajat ya. Oke, berarti kalau kita baca ini jumlah pemilih rumpun UI yang ISH lebih besar dari pemilih UB. Oh, pemilih UB berapa? 10% dari 200, berarti 20. Nah, sementara yang
ISH 35, benar dong ya kan. Terus selisih dari pemilih UGM tadi 40 dan pemilih UI maupun IST, rumpun IST sama dengan 0 selisihnya. Nah, yang UGM tadi 40, berarti 40 dikurangi yang ISH tadi adalah 35. Nah, salah dong ya kan? Ini kan 5 kan? Berarti salah. No, total jumlah siswa kurang dari 190. Enggak lah ya. Total jumlah siswa itu 200 tadi kan. Nah, berarti banyaknya pernyataan yang benar-benar hanya ada satu. Oke. Oke, saya kira adik-adik udah bisa ya kalau soal seperti ini nanti. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Oke, nah ini tentang barisan aritmatika. Oke, jika 4, 9, 14 merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan yang benar adalah suku ke-20 selisihnya dan suku ke-1 adalah 100. Nah, kalau nomor 1, kalau U20 dikurangi U1, ini kan sama aja nih A tambah 19B dikurangi A ya. Nah, berarti sama aja 19B ya. 19B dari sini B-nya adalah, B-nya ini adalah sama dengan 5. Berarti 19 kali 5 adalah 95. Ya kan? Salah dong ini ya. Jumlah 6 suku berurutan, selalu ganjil ya. Coba kita ambil dulu jumlah 6 suku berurutan selalu ganjil. Nah, katakan misalnya S6 dulu deh. Sn itu kan rumusnya N per 2, buka kurung, 2A plus N-1 kali B. Nah, kalau misalnya S6, berarti 6 per 2, 3, kali 2A, A-nya 4, tambah N-1, berarti 5, kali B-nya tadi 5. Nah, berarti 3 kali berapa? 8. 8 ditambah 25. 8 ditambah 25. 8 ditambah 25 berapa? 8 ditambah 25, 33. Berarti 99 benar ganjil ya. Sebenarnya gini aja sih sebenarnya ya. Kalau mau kita cari jumlah 6 suku berurutan selalu ganjil itu, dia karena 6 bagi 2 berarti semua yang dikali 3 pasti ganjil toh. 3 kali berapa pasti ganjil. 3 kali 6, 3 kali 2. 3 kali, oh enggak juga ya. Jumlah dari 6 suku berurutan selalu ganjil. Sorry. 3 kali. Dari sini sebenarnya kalau jumlah, karena ada kalimat di sini selalu ganjil, jumlah 6 suku berurutan. Bisa aja 6 suku berurutan itu adalah misalnya S2 dia U2, misalnya U2 ditambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7. Bisa aja ini kan 6 suku berurutan, jadi U1-nya nggak usah. Jadi boleh-boleh aja kita buat ini S7 dikurangi apa ini kan U1. Nah, jumlahnya ini ini adalah katakanlah ini misalnya X ya kan. Nah, ini U1 tambah X sama dengan S7 ya kan. Kalau S7 berarti 7 per 2, 7 per 2, 2 kali A, 2 kali A, 2 kali A itu tadi 8, ditambah 7 berarti kurang 1, 6 kali 5. 6 kali 5, 30. Oke, 38 bagi 2, 19 ya. 19 dikali 7. Oke, berarti 63. 63, 63, 133. Ganjil juga ya. Oke, berarti ini bisa, ini berarti benar ini ya. Oke,
Terus dibuat di sini suku ke-10 lebih kecil dari 2 kali suku ke-5 ya. Suku ke-10 itu berarti A ditambah 9B apakah lebih kecil dari 2 kali suku ke-5? A ditambah 4B. Nah, ini berarti A tambah 9 ini 4 tambah 9 kali 5 2 kali A, A-nya itu 4. A-nya 4, A-nya itu 4 ditambah 4 kali B. 4 kali 5 di 20 ya. Ini 4 kali 24, 96 ya. Ini 45, ini 45. Oh, 24 kali 2 ya. 24 kali 2 adalah 48 ya. Terus ini 45 tambah 4, 49. Nah, salah dong ya. Oke, terdapat suku yang sama dengan jumlah 6 suku pertama. Terdapat suku yang sama dengan jumlah 6 suku pertama. Jumlah 6 suku pertama tadi berapa? 99. Ada nggak di sini nanti yang UN-nya adalah 99? Coba kita cari ya kan. Terdapat suku yang sama dengan jumlah 6 suku pertama. Jadi 99 sama dengan A-nya 4 tambah N-1, N-1 dikali B-nya 5. Berarti 5N, 5N, 5N dikurang 1, 99. Berarti 100, berarti N-nya ada yang suku ke-20 ya. Suku ke-20 itu suku ke-20 itu adalah 99. Berarti benar. Berarti dari sini 24 ya. Sebenarnya logiknya sebenarnya nggak usah kerjain nomor 4 karena satu salah, dua benar udah pasti 24 gitu kan? Oke. Sekarang nomor 17. Diketahui A di antara 0 dan 1, di mana hubungan yang benar antara kuantiti P dan Q diberikan berikut. Oke, nah coba ya deh ya. Di sini boleh kita sederhanain dulu ya. Yang P ini kan sama aja nanti X. Ini X pangkat 2 pangkat 3 kan jadi X pangkat 6 ya. Berarti ini X pangkat 7. Sementara kalau ini X pangkat 2 kali X pangkat 3 kali X pangkat 1 kan jadi X pangkat 6 ya. Oke. Sekarang kalau misalnya kita lihat di sini X pangkat 7 dengan X pangkat 6, seolah-olah X pangkat 7 ini, X pangkat 7 itu lebih besar. Nah, itu berlaku misalnya gini ya. Kalau misalnya basisnya itu lebih dari 1, ya kan? X-nya lebih besar dari 1, maka kalau misalnya X pangkat A lebih besar daripada X pangkat B, kalau dicoret pasti A-nya lebih besar B. Mudah-mudahan paham. Tapi kalau X-nya kurang dari di antara 0,1, maka kalau misalnya X pangkat A lebih besar dari X pangkat B, nah si A-nya itu pasti lebih kecil dari B. Oke, dia jadi dibalik ya. Ini kan dicoret nanti basisnya kan. Oke, intinya gini aja. Sebenarnya kalau X-nya ini kita ambil dari sini misalnya setengah. Nah, berarti setengah pangkat 7 mana lebih besar dari setengah pangkat 6? Ini kan setengah pecahan ya. Setengah pangkat 7 kan jadi 1/128. Ini 1/64. Berarti lebih besar ini dong. Ya kan? Jangan kita anggap karena pangkatnya lebih besar, seolah-olah dia paling besar. Enggak. Jadi kalau basisnya kurang dari di antara 0,1, berarti kalau pangkatnya makin besar, maka nilainya makin kecil. Oke.
Itu ya. Berikutnya, rata-rata 3 buah bilangan adalah 18. Jika salah satu bilangan diganti 18, rata-ratanya bertambah 2. Mana hubungan yang benar? Nah, bilangan yang diganti dicari P berapa. Misalnya bilangan yang itu kan A, B, dan C. Nah, kalau dirata-ratakan, A tambah B tambah C bagi 3 ini sama dengan 18. Atau kalau dikali silang, A tambah B tambah C adalah 54. Nah, sekarang jika salah satu bilangan diganti 18, kita mau ganti yang mana nih? Misalnya saya ganti nih si A-nya itu 18 ditambah B ditambah C per 3, ya kan? Rata-ratanya bertambah 2. Oh, rata-ratanya jadi 20 kan? Oke. Nah, berarti berapa nanti si A-nya itu bilangan yang diganti? Nah, berarti ini kali silang nih ya, 18 berarti 18 tambah B tambah C gitu dulu 60, 20 kali 3. B tambah C berarti berapa? Oh, 42. 42. Nah, berarti kalau kita substitusikan ini ke persamaan yang pertama, A ditambah 42 sama dengan 54, berarti A-nya berapa? A-nya 12. Berarti sama ya? Gitu. Berarti sama. Oke. Bilangan yang diganti si A-nya adalah 12. Oke, next. Nah, di sini dikatakan 5 bilangan, nah di sini ada ditambahin ini harus bilangan bulat ya. 5 bilangan bulat positif A, B, C, D, E memiliki median dan modusnya 5. Jadi mediannya 5 ya, mediannya 5. Berapa rata-rata kelima bilangan tersebut? Nah, ini A, B, C, D, dan E. Kalau dikatakan dia mediannya 5, ini pasti 5 toh. Karena udah ganjil pasti tengah-tengahnya 5. Oke, modusnya 5. Modusnya 5. Nah, 5 ini kan bisa posisinya di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Oke, karena dia modus pasti 5 ini pasti berulang, ada 2 mungkin atau 3. Nah, sekarang kita diminta berapa rata-rata kelima bilangan tersebut. Kalau rata-rata dijumlah terus bagi 5 itu toh. Nah, sekarang pertanyaannya, bantuannya eh, A sama dengan B, C, D, dan E-nya sama. Kalau A sama dengan katakan di sini ini X, ini juga X, ini Y, ini Y. Ini salah satu kalau kita asumsi ya banyak kemungkinannya. Banyak kemungkinannya maksudnya kalau A sama dengan B. Kalau A sama dengan B, banyak kemungkinan. Kalau misalnya di sini kita buat 5, di sini 6, terus di sini banyak kemungkinan ya. Jadi nggak bisa kita jawab ya, banyak kemungkinan kalau modelnya seperti ini. Kalau yang bantuan 1. Oke, kita dikasih bantuan 2, kalau bantuan 1 tidak cukup. Kalau kita dikasih jangkauannya sama dengan 4. Kalau jangkauannya sama dengan 4, kalau ini X, berarti ini X tambah 4 dong. Oke. Nah, sekarang kalau cuma ini doang bisa nggak kita tentuin? Ya ini kan bisa-bisa aja berapa ya. Bisa di sini nih 5, bisa di sini ini 5, banyak. Bisa berapa kita ambil ini? X bisa juga ini X. Ya kan sama. Ini juga berarti nggak cukup kemungkinannya ini ya. Nah, yang kemungkinan yang bantuan duanya tidak cukup. Sekarang kalau digabung ini juga kita anggap X ya kan? Ini juga kita anggap X. Terus jangkauannya 4, jangkauannya 4. Kalau kita gabung dua-dua, jangkauannya sama dengan 4.
A sama dengan B-nya sama, terus CDE-nya sama. Oh, berarti kalau CDE-nya sama, berarti kalau ini 5, ini juga 5. Ya kan? Ini juga 5. Kalau digabung dua-dua kan. Ini 5, otomatis ini 1. Karena jangkauannya kalau kita ambil dari bantuan 2, ini pasti 1. Ya kan, ini 1. Berarti boleh dong kita cari rata-ratanya. Berarti harus dua-dua pernyataannya kita gunakan. Oke. Nah, ini terakhir ya, nomor 20-nya. Pada segitiga ABC, AC AC adalah AC adalah 2AD, berarti ini sama ya panjangnya ya. Berapa panjang DE-nya ini? Berapa panjang DE-nya? Nah, kita dikasih bantuan. DE tambah BC adalah 12. DE tambah BC adalah 12. Oke, kita kan mau nyari DE ya. Coba kita buat dari perbandingan, dari soal ini perbandingannya adalah kalau kita ambil kesebangunan AD per AC AC sama dengan DE banding BC, ya kan? Ini bersesuaian. Nah, AD itu AC itu 2 kali AD. Berarti kalau ini kita ganti jadi 2 AD, berarti jadi 1/2 dong. Oke. Oke. Terus kita bisa kali silang, BC adalah 2DE. Terus kalau kita dikasih bantuan, BC tambah DE tambah BC sama dengan 12, boleh dong kita ganti ini BC-nya ini dengan 2DE kan? Arti dari situ bisa dapat DE-nya. Ya, berarti ini cukup. Nah, sekarang AB-nya 12. Kalau AB-nya 12, oke. Nah, kalau AB-nya 12, bisa nggak kita cari si DE? Nih, AD-nya 12. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya kita nyari yang ini, bisa nggak kita buat perbandingannya nanti? Kalau misalnya oke lah AE, ini kalau 12 ini pasti sama loh Dek ya. Ini pasti 6, ini pasti 6. Karena ini perbandingan di sini kan sama ini. Berarti panjang ini sininya sama ini kan ini bawah ini panjangnya. Oke? Karena sama panjang ini ya. Ini 6. Oke. Sekarang hmm, bisa nggak kita cari sisi miringnya? Enggak, kita kan tahu ini siku-siku. Oh, ini siku-siku. Oke, siku-siku. AB-nya 12. Siku-siku sejajar, berarti ini juga siku-siku. AD-nya coba kita ambil ya. Pitagoras. 6 kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah DE kuadrat. Itu dulu 1. Itu kalau segitiga yang kecil. Segitiga ini. Kalau segitiga gede, 12 kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sementara yang bisa kita buat tadi AC sama dengan 2AD. Ini bisa kita ganti nih. Kalau DE kuadrat ditambah BC kuadrat, nggak bisa kita cari hubungannya ya. Bentar ya. 6 per 12 sama dengan DE per BC kuadrat. Oke, ini enggak ada kuadratnya.
Oke, ini 1:2. Oke, berarti BC 2 DE. Oke, ini bisa kita ganti, sementara AC bisa kita eliminasi nanti. Ini bisa kita substitusi, AC-nya bisa kita ganti jadi 2AD, terus kita eliminasi, hilang AD-nya, terus ini ada hubungan BC sama DE, berarti bisa artinya ini bisa kita cari, berapa DE-nya nanti, tetapi tidak harus kita cari. Ingat, tidak mesti harus dicari, oke? Tidak mesti harus dicari, berarti ini cukup, oke? Oke. Nah, berarti ini jawabannya pernyataan satu cukup, pernyataan 2 juga cukup. Oke, itu ya. Nah, itu aja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam latihannya. Oke, sampai bertemu kembali. Terima kasih.